Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia Limuddin, NIM 2204045020113 dari kelas A jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, video kali ini saya akan mempraktikkan dalam pemberian layanan klasikal bidang belajar terkait materi dengan konsentrasi dalam belajar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kalian terheran-heran ya, kenapa ibu yang masuk di kelasnya kalian. Mungkin kalian heran karena kita belum pernah ketemu sebelumnya dan ini pertemuan pertama kita antara ibu dengan kalian. Oke. Jadi karena ini pertemuan pertama, kalian belum kenal ibu, ibu belum kenal kalian, dan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Ibu Ayu. Ibu merupakan guru BK di sekolah ini. Guru BK yang baru. Oke, jadi ibu alhamdulillah baru diterima untuk menjadi guru BK di sekolah ini. Jadi makanya ibu yang masuk di kelasnya kalian. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait identitas? Kayak umur ibu sekarang 23 tahun dan ibu merupakan lulusan atau alumni dari Universitas Negeri Makassar, tentunya dari program studi bimbingan dan konseling. Oke. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Baik ya, sehat, semangat hari ini. Oke, harus semangat karena kita akan ibu akan memberikan layanan hari ini. Kita sama-sama akan mengikuti kegiatan layanan yang ibu berikan. Oke. Jadi adapun topik layanan yang akan ibu berikan pada hari ini yaitu terkait dengan konsentrasi dalam belajar. Nah, adapun tujuannya untuk tujuan umum yaitu yang pertama, mengenal kesulitan konsentrasi dalam belajar yang dialami. Terus yang kedua, menyadari kesulitan konsentrasi dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, membangun kebiasaan menghindari hal-hal yang menyebabkan gangguan konsentrasi belajar. Nah, adapun tujuan khususnya, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan konsentrasi belajar. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi atau mengklasifikasikan dampak gangguan konsentrasi belajar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengubah perilaku gangguan konsentrasi belajar. Nah, adapun teknik atau metode yang ibu berikan yaitu ceramah dan juga brainstorming. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tahapan-tahapan atau langkah-langkah kegiatan yang akan kita jalankan sama-sama. Oke, yang pertama di tahap awal atau pendahuluan, yang pertama itu ibu menyiapkan alat yang ibu gunakan seperti laptop, LCD, terus ibu mengucapkan salam kepada teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, seperti yang ibu lakukan tadi di awal. Terus selanjutnya ibu memperkenalkan diri, menanyakan kabar adik-adik sekalian. Terus ibu juga akan memberikan pengantar terkait penjelasan topik yang akan kita bahas. Terus ibu akan menyampaikan kesepakatan waktu. Terus sebelum kita mulai materi juga kita akan melakukan ice breaking. Terus yang terakhir ibu akan menanyakan kesiapan kalian dalam mengikuti layanan. Nah, oke. Di tahap inti
Ibu akan menayangkan slide PPT dan adik-adik sekalian memperhatikan slide PPT yang Ibu tayangkan. Terus yang kedua, Ibu akan menjelaskan lebih rinci terkait topik atau materi yang sudah Ibu susun dalam bentuk PowerPoint dan melakukan brainstorming. Dan adik-adik sekalian diharapkan untuk menyimak penjelasan dari Ibu dan menyampaikan pendapatnya terkait topik yang sudah Ibu sampaikan. Terus yang ketiga, Ibu akan meminta perwakilan adik-adik sekalian, mungkin sekitar 3 orang, untuk menceritakan pengalamannya dalam mengalami gangguan konsentrasi belajar. Yang keempat, Ibu akan mengapresiasi dan menyimpulkan terkait pengalaman yang telah adik-adik ceritakan tadi. Terus yang terakhir, Ibu akan membagikan LKPD yang telah Ibu siapkan terkait dengan materi layanan, dan adik-adik menyimak kesimpulan yang Ibu sampaikan dan mengisi LKPD yang telah diberikan. Oke, di tahap penutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan keseluruhan terkait kegiatan layanan kita, dan adik-adik menyimak kesimpulan yang Ibu sampaikan. Terus Ibu akan mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan layanan, dan Ibu akan memberikan kata-kata motivasi, dan terakhir Ibu tutup dengan kegiatan berdoa dan salam. Dan adik-adik sekalian, kita berdoa sama-sama dan kalian menjawab salam dari Ibu. Oke. Nah, kita langsung mulai saja kegiatan layanan kita pada hari ini. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke tahap inti kegiatan layanan pada hari ini, Ibu akan memberikan sedikit pengantar terkait konsentrasi dalam belajar. Kenapa sih topik ini yang diambil? Apa sih pentingnya dan lain sebagainya? Itu mungkin akan Ibu jelaskan lebih rinci nanti lewat tayangan slide PPT yang sudah Ibu jelaskan. Namun Ibu akan memberikan pengantar dulu sedikit terkait konsentrasi dalam belajar. Nah, konsentrasi itu kan merupakan usaha atau bagaimana kita memusatkan perhatian terhadap satu hal yang memang harus kita perhatikan. Nah, konsentrasi dalam belajar ini aspek penting yang harus kita perhatikan karena dia ada hubungannya dengan aspek psikologis yang orang lain itu tidak mudah ketahui bahwa kita sedang konsentrasi, hal-hal apa yang menghambat konsentrasi kita dan lain sebagainya. Konsentrasi belajar ini adalah kemampuan untuk mengarahkan segala pikiran dan perbuatan kita sehingga mampu melakukan konsentrasi dengan baik. Artinya kita mampu fokus ke suatu hal yang memang pada saat itu harus kita fokuskan kepada suatu hal tersebut. Nah, terkadang orang-orang itu mengalami gangguan dalam konsentrasi, khususnya konsentrasi dalam belajar. Artinya, mengapa dia mengalami gangguan konsentrasi? Mungkin karena dia ada pengaruh dari luar, ada pengaruh dari eksternal ataupun dari dalam dirinya. Mungkin dirinya lagi sakit, lagi banyak pikiran. Terus mungkin dari faktor luarnya itu sementara proses belajar ada kegiatan di luar sekolah yang mungkin ribut, mengganggu proses pembelajaran, atau mungkin ada temannya yang lewat, ada gebetannya yang lewat, dia perhatikan seperti itu merupakan salah satu hal yang mengganggu konsentrasi dalam belajar. Nah, mengapa konsentrasi dalam belajar ini penting untuk kita bahas? Karena konsentrasi itu merupakan bagian penting, bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena ketika kita tidak berkonsentrasi dalam belajar, tentunya hal-hal yang akan kita capai, capaian pembelajaran yang akan kita capai itu tidak akan tercapai. Karena artinya bahwa ketika kita tidak berkonsentrasi, kita tidak mengikuti pembelajaran itu dengan sepenuhnya. Jadi makanya konsentrasi belajar ini penting untuk kita bahas, karena dia itu memiliki banyak sekali manfaat untuk adik-adik sekalian. Bagaimana adik-adik mampu mengetahui, mampu mengidentifikasi konsentrasi belajar apa yang adik-adik alami, faktornya kira-kira apa dan apa dampaknya. Itu akan kita lebih bahas secara rinci di slide PPT yang Ibu akan tayangkan nanti.
Oke, mungkin itu ya untuk pengantar. Selanjutnya kita sepakati dulu ya untuk waktu pelaksanaan kegiatan layanannya. Kalau dari ibu 1 kali 45 menit, bagaimana? Sepakati ya 1 kali 45 menit. Oke, disepakati. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke tahap inti, ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya yaitu aram zam-zam. Karena kita tadi sudah melakukan ice breaking, jadi bagaimana adik-adik sekalian kesiapannya dalam proses layanan untuk mengikuti kegiatan layanan hari ini? Siap ya? Harus siap dong. Oke, karena sudah siap, selanjutnya ibu akan menayangkan slide PPT-nya. Nah, oke. Jadi ini ada ya, yang pertama yaitu terkait pengertian dari gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, apa sih konsentrasi belajar itu? Ya, konsentrasi belajar itu adalah kemampuan untuk mengarahkan, untuk mengendalikan segala pikiran dan juga perbuatan atau perilaku sehingga kita itu mampu mempelajari suatu hal dengan baik atau mampu fokus ke suatu hal itu dengan baik. Nah, dalam proses belajar, peserta didik itu seringkali mengalami berbagai macam gangguan yang berasal dari internal dan juga eksternalnya, sehingga hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Kalian pasti pernah merasakan hal tersebut. Kalian lagi fokus-fokusnya, tiba-tiba ada saja hal yang mengganggu sehingga itu menjadi menghambat konsentrasi belajarnya kalian. Oke. Nah, gangguan konsentrasi belajar ini merupakan suatu problematik yang tak jarang ditemukan di kalangan peserta didik. Pada dasarnya, individu itu tidak akan dapat berkonsentrasi apabila berada di dalam keadaan yang terlalu menegangkan atau berada dalam tekanan. Tentu hal itu akan mengundang terjadinya gangguan konsentrasi. Nah, apa saja sih aspek-aspek konsentrasi belajar? Nah, yang pertama itu ada pemusatan pikiran, yaitu artinya bahwa suatu keadaan yang membutuhkan ketenangan, membutuhkan kenyamanan, membutuhkan perhatian seseorang dalam memahami isi pelajaran yang dihadapi. Yang kedua, rasa khawatir, yaitu perasaan yang tidak tenang karena individu itu merasa tidak optimal atau maksimal dalam proses belajarnya. Nah, yang ketiga, yaitu ada perasaan tertekan karena perasaan individu itu berasal dari eksternal. Nah, selanjutnya kita akan mengenali apa sih faktor-faktor penyebab dari gangguan konsentrasi belajar ini. Nah, pada dasarnya individu itu tidak dapat berkonsentrasi apabila berada dalam keadaan yang terlalu menegangkan atau berada dalam tekanan. Tentu hal tersebut akan mengundang terjadinya gangguan konsentrasi dalam belajar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan konsentrasi belajar siswa yaitu diantaranya adalah motivasi yang diperoleh keinginan atau ketertarikan terhadap sesuatu, tetapi situasinya itu berada dalam tekanan yang dapat mengancam diri kita, diri siswa ya. Keadaan fisiknya mungkin sedang tidak baik, kondisi psikologisnya lagi kacau, emosionalnya lagi amburadul, dan pengalamannya terkait tingkat kecerdasan dimiliki ya. Nah, gangguan konsentrasi belajar yang dialami oleh siswa ini sering terjadi di sekolah juga. Salah satu penyebabnya adalah karena mungkin gaya belajar yang diberikan oleh gurunya itu
tidak sesuai dengan keinginan gaya belajar yang diinginkan oleh siswa, sehingga mungkin itu yang menyebabkan juga siswa itu kesulitan konsentrasi dalam belajar karena keinginan proses pembelajaran, alur pembelajaran yang dia inginkan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh guru, sehingga dia mungkin merasa bosan, merasa jenuh, sehingga sulit konsentrasi karena tidak sesuai dengan keinginannya. Oke, nah selain itu juga terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu kan dari dalam diri sendiri ya. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana tingkat kecerdasan dari peserta didik tersebut, dilihat juga dari bagaimana minatnya, emosinya, perasaannya, motivasinya, perilakunya, kemampuannya untuk belajar, bagaimana percaya dirinya, bagaimana dia kematangannya dan kesiapannya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kalau dari faktor eksternal itu bisa dilihat dari bagaimana faktor keluarganya, apakah mendukung atau tidak, faktor sekolahnya, apakah mendukung atau tidak, faktor masyarakatnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, selain itu penyebab-penyebab lain yaitu mungkin dari lemahnya minat dan motivasi pada peserta didik, terus ada timbulnya perasaan negatif, suasana lingkungan yang berisik ya. Memang paling sering ditemukan itu selain karena gurunya keinginan gaya belajar dari siswa tidak sesuai dengan apa yang diberikan guru, juga pengaruh dari berisik. Biasa itu kan di sekolah-sekolah ada kegiatan di luar kelas, itu sangat mengganggu konsentrasi belajar siswa karena berisik. Fokusnya siswa itu tertuju pada hal yang berisik tersebut, sehingga itu juga yang menyebabkan siswa tidak konsentrasi dalam belajar. Nah, mungkin juga dari gangguan kesehatannya, mungkin dia sedang sakit ya, sedang kurang enak badan, sehingga tidak konsentrasi atau tidak fokus dalam belajar. Nah, bagaimana sih kita mengatasi hal tersebut? Kita mengatasi hal tersebut dengan cara yang pertama, kesiapan belajar. Kita harus memperhatikan kesiapan belajar, bagaimana kita harus mempersiapkan hal-hal yang akan kita jalankan dalam proses pembelajaran. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan diri kita agar diri kita tuh fresh ya, diri kita segar dalam mengikuti pembelajaran. Karena kalau tidak segar, tidak fresh, itu juga akan menyebabkan kesulitan dalam konsentrasi, karena bawaannya pasti ngantuk, lemah, letih, lesu. Nah, terus yang kedua, lingkungan belajar harus kondusif, artinya bahwa adanya kesesuaian antara gaya belajar oleh siswa dan juga guru. Terus didukung juga oleh lingkungan sekolah yang mungkin tidak adanya kegiatan pada saat jam pembelajaran seperti itu. Terus bagaimana siswa itu mampu menanamkan minat dan motivasi belajar. Ini artinya bahwa siswa itu harus mengetahui dulu, apakah saya berada di sini karena saya minat, motivasi saya apa untuk melakukan ini, sehingga itu juga bisa mendukung timbulnya konsentrasi ketika siswa sudah memiliki minat dan siswa juga berkonsentrasi dalam belajar. Itu akan mendukung lebih lanjut konsentrasi belajar siswa. Terus bagaimana siswa dapat belajar cara belajar yang baik, artinya bahwa mungkin guru akan memberikan panduan-panduan, guru akan lebih membangun hubungan terapeutik dengan siswa, membangun raport ya dengan siswa, dan bagaimana juga siswa itu akan terdorong untuk belajar secara aktif, sehingga itu dapat mengembangkan pola belajar aktif siswa, maka konsentrasi belajar itu akan tumbuh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ibu meminta kepada adik-adik sekalian untuk ibu mau mendengar pendapat dari adik-adik sekalian terkait apa itu sebenarnya konsentrasi dalam belajar. Oke, ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya?
setelah penjelasan yang diberikan tadi, mungkin ada yang baru tahu, oh ternyata konsentrasi belajar itu seperti ini, ternyata faktor penyebab orang mengalami gangguan konsentrasi belajar seperti ini, dampaknya seperti ini, cara mengatasinya seperti ini. Mungkin ada yang mau berpendapat, kita sama-sama di sini belajar terkait konsentrasi dalam belajar. Ya, silahkan. Oke, jadi siapa namanya? Alia. Oke, jadi menurut Alia, konsentrasi belajar itu penting karena itu merupakan hal yang sangat membantu dalam proses pembelajaran. Karena ketika kita berkonsentrasi, kata Alia, itu akan lebih memudahkan juga proses pembelajaran. Oke, terima kasih Alia. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, mungkin yang di belakangnya Alia boleh ya. Siapa namanya? Ania. Oke, Ania. Kalau menurut Ania sendiri, konsentrasi dalam belajar itu apa? Iya. Oke, jadi menurut Ania, konsentrasi belajar itu merupakan sesuatu yang dimana kita fokus terhadap suatu hal. Ya, kita fokus terhadap suatu hal sehingga itu dapat memberikan kemudahan kita juga dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, karena tadi Ibu sudah mendengar perwakilan dari teman-teman ya terkait konsentrasi belajar, apa yang kalian pahami terkait konsentrasi belajar, selanjutnya yaitu Ibu mau meminta 3 orang atau ya 2 sampai 3 orang untuk menceritakan pengalamannya mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Mungkin dari Alia dulu ya. Oke, jadi Alia itu punya pengalaman kalau pada saat pelajaran matematika yang dimana pelajaran itu Alia suka, lalu kebetulan di luar kelas itu ada kegiatan pentas seni. Nah, jadi fokusnya Alia itu terbagi ke pentas seni tersebut sehingga Alia mengalami gangguan dalam konsentrasi belajar pada pelajaran matematika tersebut. Padahal pelajaran matematika tersebut merupakan pelajaran yang sangat disukai oleh Alia, tapi karena adanya faktor eksternal yaitu ada kegiatan di luar kelas, kegiatan pentas seni yang berisik ya, sehingga itu mengganggu konsentrasi Alia dalam belajar di kelas. Oke, dari Ania bagaimana? Oke, kalau dari Ania sendiri, dia itu konsentrasi belajarnya terganggu karena dia pernah ke sekolah tetapi dalam keadaan yang fisiknya kurang mendukung. Artinya Ania sedang sakit ya Ania, tapi dia tetap ke sekolah. Nah, sehingga itu mengganggu konsentrasi Ania dalam belajar karena sakit apa Ania itu hari? Demam. Ania sakit demam, sehingga Ania tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan sangat baik. Oke, terima kasih Alia dan Ania. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya, LKPD yang telah Ibu siapkan, dan silahkan adik-adik sekalian untuk mengisi LKPD tersebut. Untuk pengerjaan LKPD-nya itu 5 menit ya. Silahkan untuk dikerjakan LKPD-nya yang telah Ibu bagikan kepada kalian. Kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ya. Jadi LKPD-nya itu di situ terdapat Ibu meminta kalian menceritakan pengalaman kalian dalam mengalami gangguan konsentrasi belajar dan hal apa yang kalian lakukan pada saat itu ketika mengalami gangguan konsentrasi belajar. Boleh ya, 5 menit, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Oke, sekarang kita tiba di akhir sesi dalam kegiatan layanan kita pada hari ini. Nah, jadi Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit terkait topik layanan kita pada hari ini. Jadi konsentrasi dalam belajar itu merupakan bagaimana kita itu memusatkan fokus kita kepada suatu hal
sehingga kita itu betul-betul serius dalam satu hal itu. Bagaimana kita bisa mempusatkan perhatian kita pada suatu hal tersebut. Nah, ada juga yang dinamakan gangguan konsentrasi dalam belajar, yang artinya bahwa hambatan yang dialami oleh diri kita dalam proses pembelajaran, dan gangguan konsentrasi belajar tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal itu seperti tadi dari pengalamannya Alia ya, bahwa ada gangguan dari luar kelas. Nah, kalau faktor internal tadi dari pengalaman Ania sendiri, yang dimana bahwa kesehatan fisiknya, kesehatan jasmaninya itu tidak mendukung untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga konsentrasinya itu terganggu. Nah, lalu bagaimana kita mengatasi gangguan konsentrasi belajar tersebut agar kita dapat berkonsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga kita mampu menghasilkan hasil belajar yang lebih efektif atau efisien. Nah, yang pertama, kita harus mempunyai kesiapan belajar yang baik. Artinya bahwa sebelum kita dalam proses pembelajaran, kita harus memiliki keadaan yang fresh, segar. Bagaimana kita bisa mampu melihat juga kondisi dari diri kita. Nah, terus bagaimana lingkungan belajar itu harus yang produktif, harus yang efektif, harus yang kondusif. Terus bagaimana juga kita menanamkan minat dan motivasi, memiliki motivasi dalam belajar. Terus bagaimana kita dapat melibatkan diri kita dalam proses pembelajaran. Saya rasa itu kesimpulan dari kegiatan topik layanan kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada adik-adik sekalian, kepada kalian semua, karena sudah bersedia mengikuti kegiatan layanan yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, ada sedikit closing statement dari Ibu sendiri. Ibu cuma menyampaikan bahwa apapun yang menjadi hambatan dalam proses pembelajaran kalian, dalam proses kalian berjuang, tolong untuk tidak menyerah. Karena bagi Ibu itu tidak peduli seberapa banyak kali kalian gagal, berapa banyak kali kalian terjatuh. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kalian bisa berdamai dengan kegagalan tersebut, dan bagaimana kalian bisa mencoba lagi ya. Karena Ibu tuh kayak gini, Ibu tuh tidak melihat hasilnya, tapi melainkan melihat prosesnya. Bagaimana prosesnya kalian dalam menggapai hal tersebut yang kalian inginkan. Karena dari proses itu kalian dapat mendapatkan banyak hal, mendapatkan banyak pengalaman, mendapatkan banyak pelajaran. Diri kalian dilatih untuk lebih gigih lagi, lebih tekun lagi, lebih bertanggung jawab lagi sama pilihannya kalian. Jadi tolong untuk tidak menyerah dan terus semangat. Percayalah, apa yang kalian perjuangkan itu akan kalian dapatkan hasilnya. Tidak peduli cepat atau lambat, tapi ini kita berbicara soal ketepatan waktunya. Oke. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita sama-sama dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.